Kitab Sittinu Ahadits Sultaniyah ini adalah kitab yang ditulis oleh Ustadz Abdul Lukman, ya, yang berisi 60 hadis-hadis yang berkaitan dengan kekuasaan, di mana tentang kekuasaan ini akhir-akhir ini banyak dibahas, banyak diperbincangkan, baik yang pro maupun yang kontra, baik yang dukung maupun yang nentang. Nah ini maupun yang netral yang bingung. Iya, yang netral yang bingung ya. Karenanya insya Allah waktu 1 jam ke depan kita akan bahas beberapa hadis sedapatnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan nanti insya Allah akan dibuka sesi diskusi lah. Kanan ada Banu Israel, jadi anak keturunan Israel, yang disebut dengan Israel ini adalah Nabi Yakub. Jadi keturunan Nabi Yakub, tasusuhumul anbiya, yang mengatur mereka. Tasusu, sasa ya susu, menggunakan huruf model apa? Tasusu, karena fa'ilnya al-anbiya jamak. Kanat Banu Israel, Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub. Dalam anak keturunan Nabi Yakub ini ada yang menjadi anak keturunannya Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah salah satu kelompok keturunan dari salah satu putranya Nabi Yakub yang ada di Mesir. Maka yang disebut dengan Bani Israel itu ya semua keturunan Nabi Yakub. Salah satu di antara keturunan Nabi Yakub itu adalah keturunan Yahuda yang kemudian dikenal dengan Yahudi. Nah, Bani Israel secara keseluruhan anak keturunan Nabi Yakub, anak cucu dari Nabi Yakub. Tasusuhumul anbiya, mereka semua dalam hidupnya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam kehidupan bersosialnya itu diatur. Maka saya susu, siasatan, siasa. Kalau bahasa kita menang dengan politik. Maka ini umat Islam harus bisa mendudukan di politik. Ketika orang-orang sekarang ketika disebut dengan politik itu terus kemudian berpikir tentang pemilu 5 tahunan, nah, maka ini harus mulai melek politik sekarang. Bahwa yang dimaksud dengan politik dalam Islam itu bukan politik yang pemilu itu, akan tetapi saya susu riayatan li su'unil ummah, pengaturan urusan umat, bagaimana umat ini mendapatkan haknya. Apa hak umat? Mendapatkan kecukupan kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Ini hak yang kemudian harus dipenuhi oleh penguasa yang mengatur urusan umat. Saya susu. Jadi yang memberikan atau mengatur kebutuhan agar kebutuhan umat itu terpenuhi di anak keturunan Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub, al-anbiya itu para nabi. Jadi para nabi inilah yang mengatur bagaimana kehidupan mereka sehingga mereka semua mendapatkan haknya, mendapatkan kehidupan yang layak, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan sekaligus bisa mendapatkan kebutuhan di atas kebutuhan primer, kebutuhan sekundernya, pendidikan, kesehatan, bahkan kebutuhan tersiernya bisa rekreasi dan lain sebagainya. Ini yang mengatur itu adalah para nabi. Kullama halaka nabiyyan, ketika telah meninggal, ini disebut dengan halaka. Ini karena meninggalnya ini kebanyakan nabi-nabi Bani Israel itu nggak wajar. Maka baginda Rasul SAW menyebut dengan istilah halaka, istilah rusak, bukan istilah mata. Kalau mata itu biasanya kan memang sudah waktunya kemudian sakit atau apa yang alami lah, natural. Nah ini disebut halaka ini karena ada proses gitu. Nah,
kebanyakan itu memang para nabi Bani Israil itu dibunuh oleh umatnya, oleh kaumnya. Gak cocok dibunuh nabinya. Ini. Maka disebutkan di sini, ini nih sekaligus cerita, sekaligus kabar ya. Kullama halaka nabiyun, ketika telah meninggal, disebut di sini rusak. Nah, rusaknya ini diakibatkan dibunuh maupun memang sudah secara ajal, secara alami itu waktunya meninggal. Nah, khalafahu nabiyun, maka digantikan oleh seorang nabi yang lain. Nah, pada saat itu nabi-nabi itu banyak. Jadi ada nabi-nabi yang kemudian kita mengenalnya, ada yang nabi-nabi yang kita tidak mengenal. Ada Nabi Daniel yang dalam cerita itu diadu dengan singa itu. Ada kalau Uzair, kalau dalam Al-Quran itu yang Uzair dan lain sebagainya, banyak nabi-nabi Bani Israil. Karena memang dinyatakan di sini bahwa yang mengatur kehidupan mereka itu para nabi. Ketika salah satu nabi itu halaka, ini dibunuh, meninggal, itu khalafahu nabiyun, maka akan digantikan nabi tersebut. Digantikan siapa yang menggantikan? Allah mengangkat nabi yang lain. Khalafahu, menggantikan nabi yang meninggal tadi, nabiyun, nabi yang lain. Wa innahu, dan sesungguhnya la nabiyya ba'di, ini kata Rasul. Sesungguhnya la nabiyya, orang nabiku maujud, tidak ada nabi ya, ba'di setelahku, wasayakunu, dan akan ada. Yakunu ini sudah fi'il mudhari, zaman yang sekarang atau yang belum. Nah, ini agar tegas bahwa ini belum, sebab yakunu itu bisa bermakna saat Nabi masih ada sekarang. Tapi maka di sini disebutkan saya kunu, ada sanya. Ini menunjukkan ini belum terjadi. Jadi untuk menguatkan kalimat yakunu agar ini diyakinkan belum ada penggantinya Nabi, karena Nabi masih ada, Rasulullah itu masih ada. Tapi nanti saya kunu, saya kunu, dan akan ada khulafa'u, para pengganti. Khulafa ini jamak, ya. Mufradnya khalifah. Nah, gitu. Khalifah itu satu pengganti, khulafa'u banyak pengganti. Nah, gitu. Maka ketika ada yang mana ada kalimat khalifah, ya memang kalau kalimat tunggal itu tidak ada di dalam Al-Quran pun juga tidak ada. Kecuali khalifah yang dimaksudkan adalah yang dikatakan kepada Nabi Adam, Nabi Daud. Nah, namun secara maknawi, ya, khulafa itu adalah jamaknya khalifah, karena memang nanti akan banyak khalifah. Wasa fayak surun, maka khulafa ini akan banyak jumlahnya. Karenanya tidak bisa diingkari bahwa setelah Rasulullah ini akan banyak para khalifah, para pengganti, di mana khalifah ini ketika banyak sama dengan khulafa. Termasuk orang yang alim, orang yang pintar, orang yang paham dengan agama disebut dengan alim. Ketika orang yang alim, yang paham agama ini banyak, disebut ulama. Nah, gitu. Alim itu satu orang, ulama itu kumpulan dari banyak orang-orang alim disebut ulama. Nah, kalau satu orang ya alim, tapi kalau ini ada banyak orang alim disebut ulama. Kalau khalifah satu pengganti, kalau banyak pengganti ya khulafah. Tapi hakikatnya khulafah itu khalifah. Nah, qalu fama ta'muruna, sehingga para sahabat saat Rasul menyampaikan ini. Jadi ini kan disampaikan saat Rasul itu masih hidup. Rasul itu bercerita bahwa Bani Israil dulu itu yang mengatur kehidupan mereka ini para nabi. Ketika ada nabi yang meninggal, digantikan yang lain. Sahabat dikasih tahu, tapi setelahku tidak ada nabi. Yang ada adalah para khalifah.
khulafa, para khalifah. Nah, gitu. Para pengganti-pengganti yang menggantikanku, menggantikannya dan seterusnya. Nah, ini jadi hadis ini menegaskan keniscayaan bahwa khalifah itu ada, pengganti Rasulullah itu ada. Maka ditanyakan oleh para sahabat, kalau itu terjadi ya Rasul, engkau sudah tidak ada, kemudian yang ada itu para khalifah, para khulafa, fama ta'muruna, maka apa ta'muruna yang engkau perintahkan kepada kami? Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala, Rasul menjawab, fu bi bai'atil awal, maka berikanlah baiat kepada khalifah yang pertama. Fal awal, maka hanya yang pertama. Ini menegaskan tidak akan ada dua khalifah dalam satu kurun waktu. Nah, begitu. Sebab yang berhak untuk dipenuhi baiatnya ini yang pertama. Jadi kaum muslimin ini harus satu kepemimpinan seluruh dunia. Kalau kemudian ada khalifah Indonesia, khalifah Malaysia, ya ora ono. Ini ngaku. Nah itu jenenge ngaku. Kalau ada yang kedua ya harus dibunuh, perintahnya begitu. Karena yang berhak mendapatkan baiat itu yang pertama saja. Iya, tapi yang bunuh ya khalifah yang pertama, bukan yang lain. Nah ini kira-kira wani enggak, sanggup enggak lah begitu. Jelas orang wani dan orang sanggup. Nah, karenanya ya ini bukan khalifah semuanya. Ini ya orang yang kemudian diangkat untuk mimpin perjalanan. Nah, menunggu antara saat khalifah yang sebenarnya nanti datang. Tapi datangnya ini harus didatangkan. Beda dengan Jailanku. Pergi nggak diundang, datang nggak diundang, pergi nggak diantar, ini Jailanku. Nah, kalau khalifah ya harus disiapkan. Tidak ujuk-ujuk datang. Qalu fu bi bai'atil awal wal awal. Utuhum, berikanlah oleh kalian kepada mereka. Nah, mereka ini adalah khulafa tadi. Kalau Rasul bilang khalifahnya cuma satu, maka utuhu. Ini Rasul enggak utuhum. Berarti setiap khalifah yang menggantikan khalifah sebelumnya ini wajib untuk diberikan haknya untuk hak mereka. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sa'iluhum, itu adalah zat yang akan bertanya kepada mereka ammastar'ahum, terhadap apa yang sudah mereka perbuat dalam mengatur, dalam cara mereka mengatur. Ini ya. Jadi yang ditanyai ini adalah para khalifah itu nanti akan ditanyai oleh Allah. Piye awakmu dalam mengatur urusan umat ini? Bagaimana pemenuhan hak-hak mereka? Sandang pangan papane, tanah airku itu apakah tanahnya punya sendiri, airnya air sendiri, apa tanahnya ngontrak, airnya beli? Ini akan ditanyakan oleh Allah, benar nggak tanah airku itu? Nah ini masalah ya. Karenanya hewan rahimahullah, nah ini menjadi sesuatu hal yang harus kita renungkan paling tidak sejak malam hari ini. Ini ceritanya kok bisa begitu. Jadi para orang dulu Bani Israel itu pengaturan urusan umatnya diatur oleh para nabi. Namun setelah baginda Nabi Muhammad ini nggak ada nabi yang ada khalifah. Pertanyaannya sekarang, ada nggak khalifah itu di tengah kita? Kalau tidak ada, berarti kewajiban kita untuk berusaha agar kemudian
ada seorang khalifah yang memimpin seluruh umat, yang mengatur semua urusan umat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang